In this special week, kita akan membahas reading comprehension skills yang akan aku post setiap harinya. Jadi, jangan lupa untuk cek semua videonya untuk meningkatkan reading comprehension skills kalian. Happy learning, everyone! Hai semuanya, sebelum kita bahas, aku mau tanya nih, kalian sudah tahu belum? Kalau di reading itu ada yang namanya before reading strategy, while reading strategy, sama post reading strategy. Berarti sebelum, saat membaca, sama sesudah membaca. Udah ada yang tahu belum? Nah, di video kali ini yang akan kita bahas merupakan before reading strategy, yaitu berupa previewing and predicting. Jadi, apa saja sih yang harus kalian lakukan sebelum kalian memulai untuk membaca? Entah membaca teks, mengerjakan soal, atau membaca buku, novel, dan yang lainnya. Kalian harus menerapkan previewing and predicting. Jadi, kira-kira fungsinya apa sih? Kenapa kita harus previewing sama predicting sebelum mengerjakan atau membaca sebuah buku, novel, atau yang lainnya? Nah, di sini, those are to help you predict or make guessing about what is in the book or article or text. Berarti, sebelum kalian membaca, kalian harus tahu nih, kalian harus guessing, harus predicting dulu. Kira-kira teksnya ini akan bahas apa? Itu sangat penting banget untuk mengkoneksi pikiran kalian dengan teksnya, atau prior knowledge, atau pengetahuan awal kalian dengan teksnya. Saat kita mengkoneksi kedua ini, pemahaman kita itu akan lebih tinggi gitu, akan paham. Apalagi kalau teksnya itu yang agak susah. Dan benefitsnya adalah more quickly atau save reading time. Kalau kita sudah memprediksi atau membuat suatu guessing, nah di sini tuh akan lebih cepat gitu ketika kita akan membaca, kita udah tahu nih arahannya akan membahas apa, jadi akan save the reading time, jadi waktunya kita itu akan lebih hemat. Terus yang kedua, understand better atau gain comprehension, berarti kita akan memahami lebih baik atau pemahaman kita itu akan lebih tinggi gitu. Terus di previewing and predicting itu ada strateginya, yaitu yang harus kita terapkan adalah tips. Di situ sebelah kiri ada THIEVENS. T yang pertama adalah title. Jadi kita harus previewing nih untuk memprediksi gitu. Previewing untuk memprediksi. Yang pertama kita baca dulu title-nya. Dari title kalian bisa lah untuk memprediksi isinya kira-kira tentang apa. Terus headings. Headings itu buat kalian yang belum tahu, headings itu kalau di di buku kan ada yang chapter sama subchapter. Kalau headings itu bagian chapter atau subchapternya atau sectionsnya. Jadi lebih kecil daripada yang title. Terus yang ketiga adalah introduction. Nah, introduction itu juga membawa kalian untuk menuju ke general sense-nya. Di introduction kan dijelaskan nih, kira-kira teksnya ini akan bahas apa. Nah, di situ kalian bisa memprediksi kira-kira mau bahas apa. Terus yang E, every first sentence in each section. Jadi setiap kalimat pertama di setiap seksi. Nah, di sini juga bisa bantu kalian karena kalau contohnya kalau di main idea untuk mendapatkan general sense-nya, untuk mendapatkan general idea-nya yang kita bacakan adalah kalimat pertamanya juga kan. Terus yang V, visuals and vocabulary. Visuals itu maksudnya apa? Visuals itu gambar. Kadang dari gambar kita udah bisa menyimpulkan, oh kira-kira ini akan bahas ini. Meskipun kita tidak bisa menyimpulkan secara spesifik, tapi generalnya kita udah bisa pahami.
atau vocabulary. Jadi kata-kata yang sering muncul gitu, kata-kata yang mencolok kayak gitu, yang menarik perhatian kita. Terus yang I, end of article or end of chapter questions. Nah, end of article ini intinya kesimpulan atau summary-nya. Nah, yang terakhir kan itu kesimpulannya kan juga membahas keseluruhan dari teksnya juga. Berarti itu membantu kalian untuk guessing. Terus yang terakhir summarize thinking. Baru setelah kalian mulai membaca dari THIEVE, kalian summarize thinking. Maksudnya kalian rangkum nih prediksi-prediksi kalian saat membaca title, headings, introduction, dan yang lainnya menjadi suatu general sense atau general idea. Barulah setelah itu kalian bisa membaca teks secara utuh. Oke, di sini ada gambar, tulisannya Black Lives Matter. Di situ berarti hanya menerapkan visualsnya saja. Nah, dari ini kira-kira kalian udah bisa menebak belum sih? Kira-kira nanti mau bahas apa ya kalau gambarnya ada tulisan Black Lives Matter? Coba kalian simpulkan sendiri. Nah, kita belajar guessing gitu. Kalian kan udah sering ya main kayak tebak gambar, tebak kata, tebak kalimat, kayak gitu. Itu sama aja sih sebenarnya. Kayak kalian main di game itu, tapi bedanya kalau yang ini lebih kita terapkan di teks. Kalau itu kan kita menebak kalimat, sinonim, atau yang lainnya, atau kumpulan huruf, kayak gitu. Hampir sama saja, jadi permainan kalian itu berguna banget untuk membantu kalian belajar teks ini. Nah, yang kedua, di situ ada gambar, ada judul, terus ada introduction-nya. Dari situ kira-kira kalian bisa simpulkan nggak ini bahas apa? Di situ ada black people that knee on the road, maksudnya berlutut ya. Terus di situ ada police with guns. Terus judulnya Wave of Fury across US as police and protesters clash. Oke. Coba kalian pahami saja di sini, kalian guessing saja. Terus di situ ada introduction-nya. One protester taking a knee yesterday in front of officers in St. Jose, California. Cities across the U.S. were last night braced for fresh protesters over the police killing of George Floyd. Oke, berarti ini masih membahas yang George Floyd kemarin. Nah, di sini kan kalian bisa simpulkan nih. Kalau di sini itu artikelnya adalah membahas Black Lives Matter tadi yang against the police, ya kan, melawan polis untuk apa ini, George Floyd yang kemarin untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan negara, entah kamu white people, entah kamu black people. Jadi pertanyaan-pertanyaan apa saja sih yang harus kalian rangkum di otak kalian kayak gitu. Contohnya di sini. Di sini ada teks lagi, ada artikel 1 million children set to stay off school today amid safety fears. Nah, kalau kalian mendapatkan artikel ini, yang harus kalian pertanyakan di dalam otak kalian adalah what is the article about? Yaitu dengan cara read the title. Yang kedua, what kind of text? Kalian coba lihat teksnya itu berupa apa. Bisa berupa esai, kan macam-macam ya. Esai, argumen, story, explanation. Biar enggak kebalik. Kayak kalian mau baca esai, ternyata isinya story, kan berarti enggak nyambung kan dari pemikiran awal kalian. Terus yang ketiga, read only the first line. Nah, kalian baca saja line yang pertama. Setelah itu, can you tell the passage about? Setelah kalian baca awalan yang kalimat pertamanya, kalian kira-kira sudah bisa menebak belum isinya tentang apa? Nah, setelah itu,
Notice names, numbers, dates, and words repeated. Kata-kata yang mencolok gitu kira-kira, kayak biasanya kan kayak data persen, data jumlah orang atau yang lain, atau biasanya berupa singkatan. Itu kan kata-kata yang mencolok di situ. Dan kata-kata yang sering muncul. Nah, itu kalian perhatikan. Terus yang terakhir baru read the last few sentences in the final paragraph. Summary or conclusion. Kalian baca paragraf terakhirnya. Kira-kira itu berupa summary or conclusion. Udah aku jelaskan sebelumnya, kalau summary itu adalah ringkasan. Kalau conclusion kesimpulan. Kesimpulan itu ada berupa idenya dari penulis. Kalau summary hanya kumpulan ringkasan dari per paragraf itu. Nah, ini beberapa pertanyaan yang harus kalian simpan di otak kalian sebelum kalian mengerjakan atau membaca teks atau artikel atau newspaper, magazines, dan yang lainnya. Ini sangat membantu mengkoneksikan prior knowledge atau pengetahuan awal kalian terhadap teks. Jadi kalian akan lebih paham dan lebih cepat membacanya gitu. Jadi itu merupakan strategi before reading yang bisa kalian terapkan sebelum mengerjakan atau membaca reading.